Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsani wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayani wassalatu ala Muhammadinil mab'uthi bi khairil milali wal adyani wa ala alihi wa ashabihi buduri ma'alimil imani wa syumusi awalimil irfan wa nawayna ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudhakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ibtiga wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali bersama-sama untuk berkumpul di tempat ini guna untuk menambah keilmuan kita di bidang ilmu fikih. Mudah-mudahan langkah kaki kita ke tempat ini mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diberikan keistiqomahan, kekuatan untuk terus menambah keilmuan kita, sehingga apa yang kita lakukan dalam beribadah bisa menjadi wasilah tergolongnya kita dari umat Nabi Muhammad yang dicintai oleh beliau. Kemudian yang kedua, bersama-sama mari kita haturkan salawat dan salam kepada panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita, saudara-saudara kita seiman seakidah selalu dianggap, selalu menganggap, selalu ingin berusaha termasuk dari umatnya yang setia, sehingga nanti kita semua bisa berkumpul bersama junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kajian kita kitab Nailur Raja, syarah dari Safinatun Najah. Namun sebelum itu, marilah terlebih dahulu kita bertawasul agar apa yang kita pelajari malam hari ini bisa kita manfaatkan, bisa kita amalkan, dan akan bermanfaat untuk kita nantinya, baik di dunia maupun di akhirat. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiramil bararati wa arwahi jamabaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal ulama'il amilin al kamilin wa syuhada'i sholihin wa khususan al-rasyidin Abu Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sittatil mutamamin al asyadil kiram radhiyallahu anhum wa an baqiyati sahabati wal qarabati wa jami'i tabi'in wa tabi'i tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumid Syekh Abdul Qadir Al-Jalil Qadir Syekh Mu'allim Gabusri bin Abdurrahim bin Abdurrahman Al-Mudhiri radhiyallahu anhu wa jami'i usuli furiyatan afadallahu alaina barakatuh warzuqna kamala wa ta'atihim wa istiqamata ala tariqatihim wa husna bi sumratihim. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Kita sampai pada syarat sah salat di lafadz wa dukhulul waqti. Betul ya? Di matannya di atas atau di pinggir itu tertulis wa dukhulul waqti wal ilmu bi fardiyatiha wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wajtinabul mubtilat.
Dan kita akan baca syarahnya, komentarnya dari Safinatun Najah. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Wa dukhulul waqti, dan masuknya waktu. Al-ma'na, artinya annal khamisah min syuruti sihhati sholati, annal khamisah, sesungguhnya yang kelima, annal khamisah, sesungguhnya yang kelima, min syuruti sihhati sholati, min dari, annal khamisah, sesungguhnya yang kelima, min dari syuruti, syarat-syaratnya, syuruti, syarat-syaratnya, sihhati sholati, sahnya salat. Annal khamisah, sesungguhnya yang kelima, min syuruti sihhati sholati, dari syarat-syarat sahnya salat, dukhulu waktiha, ialah masuk waktunya salat. Dukhulu itu artinya maknanya masuknya, waktiha, waktunya salat. Dukhulu waktiha, masuknya waktu salat. Ingkanat, jika ada salat, atau jika kondisinya salat, jika keadaannya salat, sama saja. Min zawatil wakti, dari yang memiliki waktu. Min zawatil wakti, dari yang mempunyai waktu, yang memiliki waktu. Biyaqinin, dengan yakin. Biyaqinin, dengan yakin. Au dhannin, atau prasangka kuat. Atau prasangka kuat. Nasya'ah, yang muncul prasangka. Nasya'ah, yang muncul prasangka. Anijtihadin, dari kehati-hatian. Anijtihadin, dari kehati-hatian. Jadi syarat sah salat yang kelima ialah harus masuk waktu atau pada waktunya, yang memang salat tersebut mempunyai waktu. Apakah salat wajib saja? Oh, sunnah juga ada. Salat yang mempunyai waktu, salat duha nggak boleh lebih dari jam 12 umpama. Salat tahajud ya dikerjakan di malam hari. Kalau di siang hari qadha paling itu. Dengan yakin kalau sudah masuk waktunya atau mempunyai prasangka kuat nih sudah masuk waktunya, maka dia sah melaksanakan ibadah sholat. Kalau yang yakin tanpa ijtihad itu sudah dianggap boleh mengerjakan sholat, sah. Contoh dengan adanya HP, handphone, jadwal sholat ada, adzan pun ada di HP, di sekitar kita ada yang adzan, ada yang ngajak memberitahukan bahwa waktunya sholat sudah masuk. Berarti itu tidak perlu ijtihad. Terus audhonin, atau prasangka yang kuat. Kalau menggunakan prasangka, tanda-tanda adzan tidak ada di sekitar, maka harus nasya'an ijtihadin, harus melalui proses kehati-hatian, harus melalui proses usaha. Boleh bertanya kepada orang, ternyata orang yang ditanya juga tidak tahu. Boleh bertanya kepada yang lain, ternyata tidak tahu, munculkan rasa keyakinan di situ. Mau menggunakan bayangan seperti zaman dahulu, kondisi mendung, dikira-kira aja. Yang penting sahnya sholat tersebut sudah pada waktunya yang sudah ditentukan. Min zawatil waqti, memang yang mempunyai waktu. Wal ilmu, kita lanjut. Wal ilmu bi fardiyatiha. Nah, ini yang agak
apa namanya ya, sering mungkin terjadi di sekitar kita. Tahu tentang farduhnya sholat. Wal ilmu, dan tahu, ngerti, alim, paham, tidak paham sih maksudnya, tahu ya gitu ya. Bifardiyatiha, dengan farduhnya sholat. Berarti kalau syarat, ini kan wajib di luar ibadah sholatnya. Yang keenam di sini, syarat sah sholat harus tahu tentang farduhnya. Di luar sholat, dia harus tahu farduh sholatnya. Sebelum melakukan sholat, dia harus paham mana yang namanya farduh, mana yang namanya sunnah. Kalau nggak paham bagaimana, nggak sah. Kalau ternyata dia nggak mau usaha bagaimana cara meniatkan supaya sholat itu sah, nanti akan ada keterangannya. Wal ilmu, dan tahu, ngerti, bifardiyatiha, dengan farduhnya sholat. Yang keenam, al makna, artinya an-nasadisa, sesungguhnya yang keenam. An-nasadisa, sesungguhnya yang keenam, min syuruti sihhati sholatil mafrudati, min dari syuruti syarat-syarat, min dari syuruti syarat-syarat sihhati sholati, sahnya sholat, al-mafrudati, yang difarduhkan. An-nasadisa, sesungguhnya yang keenam, min syuruti, dari syarat-syaratnya sahnya sholat, sihhati sholati, sihhati itu sah, sehat. Kalau buat kita sehat, Anda gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah, maksudnya sah, baik gitu, bagus gitu ya. Al-mafrudati, yang difardukan, ilmul musalli bikauniha fardhan. Ilmul musalli, ilmunya orang yang sholat. Ilmunya orang yang sholat. Bikauniha, dengan adanya sholat. Fardhon, ialah fardu. Fala tasihhu, maka tidak sah. Fala tasihhu, maka tidak sah. Sholatu mutaraddidin, sholatnya orang yang bingung. Sholatu mutaraddidin, sholatnya orang yang bingung. Bingung nih, ini fardunya apa aja nih sunnahnya apa saja nih. Jangan-jangan nanti Fatihah dijadikan sunnah. Yang sunnah, yang bacaan ketika sujud, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, wajib itu. Nah, itu sudah batal itu. Sebelum melakukan sholat sudah batal itu. Sudah tidak sah sholatnya. Ya. Fi fardiyatiha, dalam kefarduhan sholatnya. Bukan masalah sholatnya ya. Lek sholatnya sudah yakin dia. Lek nggak yakin wis murtad dia. Nah, yang keenam, syarat sah sholat. Bisa dikatakan orang yang akan sholat itu boleh sah, diterima, sebelum melakukan ibadah sholat tersebut adalah dia harus mengetahui mana yang fardu terlebih dahulu. Fala tasih sholatu mutaraddidin, dan tidak sah sholatnya orang yang bingung. Fi fardiyatiha. Ya, seperti contoh tadi, niat itu termasuk rukun apa enggak ya? Fardu sama rukun cuman beda madhab saja dalam penyebutan. Ya. Ternyata dia yakin sunnah. Maka sebelum melakukan sholat dia sudah tidak dianggap benar dalam melakukan ibadah tersebut. Kabirah hukumnya apa? Kabirah walhamdulillahi katsira, dan seterusnya sunnah. Lek ditinggal bagaimana? Boleh. Kalau mau nambah pahala, baca.
Kalau Fatihah wajib, karena itu rukun qauli. Rukun itu ada dua. Rukun qauli itu sebangsa ucapan yang wajib dibaca ketika ibadah sholat. Tidak boleh dibaca dalam hati. Bahkan di dalam kitab Sulamul Munajab pun dijelaskan bahwa seandainya kita membaca rukun qauli lalu terganggu dengan suara bising yang di luar, sehingga yang kita baca tidak terlalu jelas, tidak terdengar dengan telinga kita, kita wajib mengalahkan suara yang dari luar tersebut. Suara motor, sholat di pinggir jalan. Musolanya di pinggir jalan umpama. Tempat kita sholat di pinggir jalan. Suara motor ngebrong, keras, kenceng. Mengalahkan suara yang kita baca. Umpama dari Bismillahirrahmanirrahim sampai Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yaumiddin. Di kalimat Maliki Yaumiddin, motor lewat, wong, keras sekali mengalahkan suara kita. Maliki Yaumiddinnya berarti harus didengarkan kepada telinga kita. Makanya sholat di kampung itu ada nggak yang bisik-bisik? Bisik-bisik kecil maksudnya. Sholat di kampung, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, hampir ngalahin imamnya. Cuman nggak keras saja. Sampai 1-2 orang itu sebelahnya dengar itu. Karena rukun qauli itu. Nah mereka itu, dulu orang-orang kita itu diajarkan seperti itu, tapi tidak tahu dalilnya. Tapi ngikutin guru, kata guru saya begini, diikuti sama dia. Sekarang ditanya, dari mana dalilnya? Iya harus pintar sekarang. Ada kitabnya. Nah, seperti itu. Ya harus jangan sampai kalah dengan suara. Itu rukun qauli. Harus diperdengarkan oleh telinga kita. Suara sound system umpama mengalahkan suara kita yang kita baca, meskipun di sholat sunnah. Jadi bukan di sholat fardu, karena kita bahas sholat fardu nanti sunnahnya enggak. Meskipun sholat sunnah, tetap memang ibadah sholatnya sunnah, tapi di situ ada kerukunan, ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Kalau ditinggal akan batal sholat sunnahnya itu. Kita lanjut. Wa alla ya'taqida fardan min furudiha sunnatan. Nah tadi masalah fardu kita harus tahu. Yang berikutnya, jangan sampai kebolak-balik. Antara yang fardu diniatkan sunnah, antara yang sunnah diniatkan fardu. Oh ini wajib kayaknya. Karena bapak saya, ibu saya, tetangga saya, teman-teman saya kalau sholat selalu baca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdi. Itu sunnah. Sunnah hayat namanya. Boleh ditinggal, tapi lakukan. Jangan, saya tidak nyuruh loh ya. Tinggalin aja, tidak nyuruh loh ya. Nah, ini ilmu seperti ini dipakai biasanya para musallin, orang-orang yang sholatnya cepat, terutama di sholat tarawih. Allahu Akbar, sami'allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Yang penting tumakninah katanya. Boleh enggak sholat begitu? Boleh asal tahu ilmunya. Sah kalau tahu ilmunya. Lain enggak tahu. Dibaca Subhana Rabbil Azim, saya baca 3 kali, imamnya sudah mau ruku, udah mau sujud, loh ketinggalan. Batal enggak ini? Batal. Makmumnya batal, enggak ngikutin imam. Karena si imam enggak ngerti sama yang di belakang. Nih jemaah saya ini ngerti enggak ya tentang hukum sholat ya? Kalau saya agak cepetin dikit dan saya enggak baca di sunnah-sunnah hayat itu, otomatis di belakang saya makmum ini ketinggalan. Main hantam, dilakukan itu. Hanya yang baca dia takbir, niat, maksudnya Fatihah. Surat pendek umpama diambil yang pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbikal wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu Akbar, belakang nyempurnain Fatihah. Bahkan di dalam kitab Sulamul Munajat lagi, kalau kita membaca a'udzubillahnya, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ini makmum baca seperti itu, maka wajib menyelesaikan sampai waladhdallin meskipun ketinggalan. Lah gimana caranya? Jangan baca a'udzu, bismillah saja. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Imam udah ruku, udah mau berdiri, udah mau sujud. Kita yang di belakang masih nyampe iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Enggak apa-apa ditinggal. Enggak apa-apa. Tapi kalau baca a'udzu melengkapi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, tanggung jawab harus sampai selesai Fatihahnya.
Nah ini harus tahu ilmunya begitu. Apalagi bentar lagi tarawih nih. Kalau imamnya lambat, amin, begitu deh, amin. Nah, gimana nggak kaget? Apalagi di belakang nih, belakang saya pas. Bukannya nada awalnya amin boleh, amin langsung begitu, kaget, hilang khusyuknya. Wong kita saling bersentuhan aja. Maaf, di belakang saya ada makmum. Ketika saya mau duduk di antara dua sujud, kesentuh bokong saya, kaget kita itu, hilang khusyuknya. Apalagi amin, udah gitu kan di depan kita. Lek sengaja itu batal itu. Ingat, batal sholatnya. Kalau sengaja ngagetin, sengaja mainan, sholatnya batal. Kalau memang bawaannya amin, memang keras begitu, dia nggak bisa dipelanin, nggak batal. Tapi kalau niat mainan, batal. Eman dong, sholat sunnah itu kalau udah Ramadan di pahalanya sama dengan sholat fardu kan begitu. Eman, saking semangatnya, iya semangat awal-awal, belakang itu hilang nanti. Ramadan semakin ke belakang, hilang semangatnya. Musolanya pindah ke Ramayana, Matahari gitu. Biasanya begitu. Softnya semakin maju, makin tidak ada maksudnya. Yang di belakang itu makin maju. Wa Allah dan agar tidak, wa Allah dan agar tidak ya'taqidah meyakini, wa Allah dan agar tidak ya'taqidah meyakini fardhan pada satu fardhah, fardhan pada satu fardhah min furudiha dari fardu-fardunya salat, sunnatan pada satu sunnah. Nah ini kalau ditanya umpama nih apa namanya, salam yang kedua itu sunnah apa wajib umpama? Wajib itu berarti sudah batal itu, tidak sah sholatnya itu. Salam yang kedua, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua itu sunnah apa? Wajib. Sunnah. Le umpama mohon maaf, salam yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi, keluar gasnya, belum ke kiri, sah. Karena yang ke kiri itu sunnah, yang ke kanan wajib. Dan ditambah sunnah lagi, niat keluar dari sholat, niat selesai dari sholat, wis mari gitu. Assalamualaikum warahmatullahi, alhamdulillah mari gitu. Sunnah itu. Nah ini jangan sampai kebalik, yang fardu diniatkan sunnah. Atau ditanya, ketika ditanya yakin mana kamu ini, yakin sunnah ini saya, maka itu akan batal. Ngangkat tangan kunut, ya, kita kan harus ya Imam Syafi'i dong. Allahumma hdina fi man hadait. Dia nggak angkat tangan, batal imam saya ini. Mufarokoh akhirnya berpisah. Ini juga makmumnya nggak ngerti, tambah mufarokoh lagi. Sudah menghukumi imam yang nggak ngangkat tangan ketika kunut, menghukumi batal, ditambah dia mufarokoh, terpisah, memisahkan diri dari imam. Sunnah. Yang harus di situ selawatnya. Nah, jadi jangan sampai kebalik. Maka kita harus tahu mana yang fardu, mana yang sunnah. Jangan kebalik. Kalau kebalik berarti sah. Al-mana artinya anna syarta sabi'ah, anna syarta sesungguhnya syarat, sesungguhnya syarat as-sabi'ah yang ke-7, yang ke-7 min syuruti sihhatis sholati, dari syarat-syarat sahnya sholat, min syuruti sihhatis sholati, dari syarat-syarat sahnya sholat, alla ya'taqidah, ialah agar tidak meyakini, ialah agar tidak meyakini al-musalli, orang yang sholat, alla ya'taqida, ialah agar tidak meyakini al-musalli, orang yang salat, sunniyata fardin muayyanin, pada sunnah fardu yang tertentu, yang ditentukan,
pada sunnah fardu yang ditentukan, sunnahnya fardu yang telah ditentukan min furudiha, dari farduhnya sholat, dari farduhnya sholat. Kal fatihati, seperti membaca al-fatihah, warruku'i, dan ruku'. Nah, ini dua contohnya Fatihah ini berarti bangsa ucapan. Ar-ruku'i itu adalah bangsa gerakan atau rukun qauli atau rukun fi'li. Jadi dua-duanya dicontohkan, suatu yang wajib, suatu yang fardu, suatu yang rukun di dalam sholat. Oleh musannif pengarang kitab ini dicontohkan Al-Fatihah dan ruku'. Jadi jangan sampai punya keyakinan. Kalau punya keyakinan bahwa Al-Fatihah itu adalah sunnahnya sholat, kalau punya keyakinan bahwa ruku itu adalah sunnahnya sholat, maka batal sholatnya. Lalu bagaimana hukumnya orang yang baru masuk agama Islam? Gak apa-apa. Lawang orang yang gak bisa karena baru masuk agama Islam, gak hafal Fatihah, boleh diganti dengan selain Fatihah. Yang penting 7 ayat. Gak hafal lagi, bismillah, gak apa-apa. Jangan ditekan, baru masuk 2 hari kamu harus hafal Fatihah. Gak hafal Fatihah gak sah. Kalau gak sah dosa, kamu neraka lagi. Baru dijanjiin surga, sekarang neraka. Nah, bukan begitu. Boleh. Amal mubhim, orang yang ragu. Adapun orang yang ragu. Ragu ini berarti dia tidak menentukan farduhnya yang dianggap sunnah. Katakanlah orang mubhim ini orang yang baru ingin belajar sholat. Padahal umurnya sudah di atas 15 tahun. Katakanlah 20 tahun. Baru tobat. Saya mau sholat nih. Jadi caranya begini. Kalau kita tidak hafal, tidak ngerti mana yang fardu, mana yang sunnah. Nah inilah penjelasannya. Fala yadurru i'tiqadu sunniyatihi. Fala yadurru, maka tidak bahaya. Tidak bahaya itu berarti sah. Ya. Yang dimaksud tidak bahaya hukumnya sah. I'tiqadu sunniyatihi, apa meyakini sunnahnya sholat. Ka'an, seperti ya'taqidah, menganggap atau yakin, percaya orang yang sholat, maksudnya sunniyata wahidin, pada sunnahnya salah satu, pada sunnahnya salah satu. Nah, ininya belum saya balik ini. Minar ruku'i, dari ruku', wasujudi, dan sujud, wasujudi, dan sujud, min ghairi ta'yinin, dari tanpa ditentukan, dari tanpa ditentukan. Nah, karena tidak tahu ya, mubham, lalu dia itu ngambil gampangnya, dia itu menganggap bahwa ini salah satu dari sunnah antara ruku dan sujud, dari tanpa menentukan. Ada kesunahan di situ. Ya biasa aja sholat, saya mau sholat seperti orang-orang biasanya sholat, tapi nggak menentukan ruku itu sunnah. Atau ruku itu kalau fardu ya jelas rukun. Nah, jadi boleh. Jadi kalau kita nggak paham ya wes nggak usah diniatkin, begitu aja. Nggak usah nyari hukumnya ini hukumnya apa ya? Saya kepikiran ini. Nah, ini kan mubhim, nggak bisa menentukan yang dianggap sunnah. Tapi kalau sudah tahu ketika dia menganggap sunnah bacaannya,
Itu juga nambahin pahala. Kalau bingung, jangan. Ini bacaannya wajib kayaknya ini. Wajib, iya wajib ini. Batal. Wakada, begitu juga lawi'taqadah, jikalau menyatakan. Wakada, begitu juga lawi'taqadah, jikalau menyatakan. Siapa yang menyatakan? Orang yang sholat ya. Anna jami'a matlubatiya, anna jami'a sungguhnya semua, anna sesungguhnya jami'a semua, matlubatiha yang dianjurkan dalam sholat maksudnya. Anna jami'a matlubatiha, sesungguhnya semua yang dianjurkan di dalam sholat, fardun, ialah fardu. Berarti global ya. Yang di dalam sholat yang dituntut fardu, itu wajib, itu semuanya harus. Apalagi meyakini dalam hati apa yang saya lakukan yang harus dibaca di dalam sholat itu saya anggap fardu semua. Sebagai pendidikan bagi saya sendiri agar cinta kepada kesunahan. Itu juga tidak apa-apa. Au ba'daha, atau sebagian yang dianjurkan, atau sebagian yang dianjurkan, fardun, ialah fardu. Nah, dia nggak ngerti tentang fardu dan sunnahnya. Rinciannya sebenarnya pada tahu. Dia menganggap, oh ya dalam sholat ini fardu lah, saya anggap fardu semua. Atau sebagian di dalam sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, global. Nggak menentukan pada satu praktek ibadah tertentu, baik yang fardu ataupun sunnah, tidak ia tentukan, tidak pakai menentukan. Jadi cukup global aja. Di dalam sholat itu ada yang fardu, ada yang sunnah, begitu saja. Ya. Wa ba'daha, dan sebagian yang dianjurkan. Wa ba'daha, dan sebagian yang dianjurkan, sunnatun, ialah sunnah. Walam yaksid, dan tidak bermaksud. Walam yaksid, dan tidak bermaksud siapa musalli atau orang yang sholat. Walam yaksid, dan tidak bermaksud bifardin, pada satu fardu. Bifardin, pada satu fardu. Muayyanin, yang ditetapkan, yang ditentukan, yang ditetapkan atau yang ditentukan. As-sunnata, pada sunnah. Fa'innahu, maka sesungguhnya ta'in. Fa'innahu, maka sungguhnya hal tersebut la yadurruh, sah. Di sini tidak menyebutkan satu yang fardu dijadikan sunnah, ataupun yang sunnah dijadikan fardu pada anjuran-anjuran di dalam sholat itu yang telah ditentukan. Tidak ada. Jadi diglobalkan. Pernah nggak punya niatan seperti ini? Ini fardu apa enggak ya? Enggak kan? Jarang kan? Nah, jadi ilmunya adalah, oh ya, di dalam sholat yang saya lakukan ini ada fardunya, ada sunnahnya. Kalau sampai menentukan salah satu daripada fardu atau sunnahnya, lalu salah, maka menjadi batal. Bahkan di dalam kitab usul fikih, saya mau bermakmum. Yang saya anggap imamnya itu bahdo di depan. Niatnya usolli fardal maghribi salasa raka'atin mustaqbilal kiblati adaan makmuman li. Kalau bahasa Indonesianya, saya menjadi makmum kepada bahdo. Ternyata yang jadi imam bukan bahdo, jabar, batal. Apalagi menentukan di dalam sini fardunya. Maka yang paling aman itu adalah ketika kita tidak punya ilmunya, ya anggap aja semua yang saya lakukan di dalam ibadah sholat ini ada fardunya, ada sunnahnya. Sudah, begitu aja. Jadi kalau sampai menentukan lalu salah, maka akan berbahaya atau tidak sah pada pelaksanaan ibadah sholat yang kita
lakukan. Ini sepele. Tapi sama juga, bukan cuma sholat aja, wudhu juga begitu. Bab wudhu yang sebelumnya dijelaskan, masih ingat enggak nih? Apa udah hilang? Kalau sampai keliru, yang fardu dijadikan sunnah batal. Tapi kalau yang sunnah, sebaliknya juga begitu. Kalau dalam ibadah ini, kalau dalam praktek keseharian kita, mohon maaf, seperti kita mendidik anak kita atau di pesantren, yang sunnah dijadikan wajib. Sholat berjamaah, sunnah apa wajib itu? Sunnah. Kecuali punya tarekat sendiri, diharuskan wajib. Nah, kalau di pesantren wajib, karena tujuannya untuk mendidik, maka tidak apa-apa. Tapi yang wajib dijadikan sunnah, itu yang apa-apa. Kemudian, ya memang ini biasa disepelekan ya, masalah bab sholat ini. Yang penting kita tahu, kalau maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, baca Fatihah, tahiyat, ya sudah, begitu saja. Akhirnya kualitasnya tidak ada. Kualitasnya tidak ada. Sebenarnya kalau kita mau berkualitas, ya selain kita betul-betul bertobat kepada Allah, banyak istighfar, banyak sholawat, memaknai yang kita baca. Memaknai yang kita baca. Paling jengkel itu kalau pas sholat, yang sebelahnya nangis, yang sebelahnya bertengkar, dan lain sebagainya. Itu jengkel sekali. Karena berusaha untuk memaknai itu hilang. Dari bismillahirrahmanirrahim, dari takbir Allahu Akbar. Ya lisan mengucapkan, pikiran memaknai, ya, pikiran ngebayangin bahwa Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Saya berdiri ini karena Allah. Saya mampu berdiri ini karena aman. Keamanan ini dari Allah. Nggak ada gempa, nggak ada banjir. Hati merasakan, tubuh merasakan. Allahu Akbar. Yakin akan merasa kurang untuk melakukan ibadah sholat tersebut. Kangen. Dari kabiro walhamdulillahi katsiro sampai ini wajahtu, ini sungguhnya aku wajahtu, menghadapkan wajahku, menghadap saya. Wajahiyya lillah, ini wajahtu wajahiyya lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang telah menciptakan samawati wal ard, langit dan bumi, yang saya pijaki, yang saya pakai sholat tadi. Jadi tidak buru-buru. Allahu Akbar, sami Allah, langsung berdiri lagi gitu. Untung imamnya ngerti yang dia baca. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Memaknai dalam hati tetap. Supaya tetap berkualitas sholatnya. Meskipun dibaca cepat. Karena sudah terbiasa, terlatih. Ngimami gak ngerti maknanya, yang penting sah ngimami iya, tapi kan kualitas yang ingin kita juga cari kan begitu. Ngerti yang apa kita lakukan itu. Ya. Wala farqa fi ma dzukira bainal alim wal amiyyi 'inda Ibnu Hajar. Wala farqa, dan tak berbeda, tidak ada bedanya. Wala farqa, dan tidak ada bedanya fima, di dalam hukumnya. Fima, di dalam hukumnya. Dzukirah, yang telah disebut. Yang telah disebut hukumnya, maksudnya bainal alim, antara orang yang alim, ngerti tentang tata cara ibadah sholat, syarat rukunnya ngerti, sunnah-sunnahnya ngerti, berlaku juga ini. Tapi itulah enaknya kalau jadi orang alim atau ngerti dalam satu bidang ibadah, maka akan selamat dari kerusakan ibadahnya. Nah ini berlaku juga, bukan cuman orang bodoh saja, wal ami, dan orang yang tidak ngerti. Inda Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar. Menurut Imam Ibnu Hajar, hukum-hukum yang telah dijelaskan di atas itu berlaku juga kepada orang alim. Kalau sampai salah meniatkan, kalau sampai bergurau, maka itu juga akan berlaku kepadanya. Ketika bagi orang yang awam, dia tidak paham batal, maka ke orang alim pun juga akan statusnya batal. Wa wafaqahu ramliyu fil ami. Wa wafaqahu, dan menyepakatinya.
wa wafaqahu dan menyepakatinya Ar-Ramli siapa Imam Ramli fil ami di dalam orang yang tidak ngerti, orang awam, orang tidak paham. Nah, selanjutnya kalau orang alim harus, memang sih kalau kita ngerti tentang hukum fardu dan sunnahnya itu, kalau alim lah ya, alim maksudnya, alim itu tidak harus alim ini, ilmu itu. Kalau di dalam bab ini, alim itu yang penting ngerti satu ilmu itu sudah dikatakan alim. Ammal alimu, adapun orang alim, fala budda maka harus, fala budda maka harus ayyumayyiza untuk memisahkan, ayyumayyiza untuk memisahkan faraidaha pada fardunya salat, pada fardu-fardunya salat. Fala budda maka harus ayyumayyiza agar memisahkan orang alim faraidaha pada fardu-fardunya salat, min sunaniha dari sunnah-sunnahnya salat. Meskipun kadang nggak dimunculkan dalam benaknya, oh ini sunnah, ini fardu, tapi dia tahu. Au ya'taqida atau meyakini anna jami'a af'aliha, anna sesungguhnya jami'a af'aliha semua pekerjaannya, pekerjaan sholat itu maksudnya pekerjaan sholat fardun, ialah fardu. Berarti orang alim ini ingin mendidik dirinya bahwa suatu yang sunnah pun adalah sebagai tuntutan bagi dirinya supaya melatih bahwa yang sunnah juga harus dilakukan, dikerjakan. Artinya kalau sudah kondisi mepet, kondisi capek, dia tetap baca kabirau. Bukan diambil Fatihahnya saja, surat-suratnya juga enggak. Jadi menganggap bahwa itu menjadi fardu. Wal alim, adapun alim, orang alim. Wal alimu, adapun orang alim huna dalam bab ini. Wal alimu, adapun orang alim huna dalam bab ini. Man ialah orang istagholah yang pernah sibuk. Man adalah orang istagholah yang pernah sibuk. Bil ilmi, dengan ilmu. Man ialah orang istagholah yang pernah sibuk bil ilmi, dengan ilmu, belajar ilmu. Zamanan, dalam kurun waktu. Zamanan, dalam kurun waktu. Taqtadi, yang memenuhi. Al-adatu, kebiasaan. Kebiasaan. Ayyumayyiza, untuk memisahkan. Untuk memisahkan bainal fardi, antara yang fardu, was sunnati, dan yang sunnah. Jadi kalau kita belajar malam hari ini nih, kita semakin paham, kita semakin tahu mana yang fardu, mana yang sunnah, maka yang hadir di sini ini sudah dikategorikan orang alim. Dan keutamaan-keutamaan orang alim ini catatannya adalah masuk ke dalam surga. Dan bahkan di dalam Tangkil Qaul, man sofaha aliman faka'annama sofahani, barang siapa yang bersalaman kepada orang yang alim, maka seperti bersalaman kepadaku, kata Nabi Muhammad. Bersalaman. Man jalasa aliman, barang siapa yang bergaul dengan orang alim, faka'annama jalasani, maka seolah-olah dia sedang bergaul denganku, kata Rasulullah. Begitu, nggak ada ruginya kan. Ya, waktunya untuk keluarga, keluarga. Waktunya belajar, belajar.
Wal amiyu, dan orang yang bodoh, orang yang nggak ngerti, orang awam, bikhilafihi, sebaliknya. Berarti dia tidak mau belajar. Yang penting ya waktunya saya sholat. Waktunya saya puasa ya puasa. Tidak belajar tentang hukum rukun-rukunnya. Makanya sebaik-baiknya ilmu itu adalah ilmu hal. Ilmu yang akan kita pakai. Kita sudah mukallaf, wajib ibadah sholat. Ilmu itu yang utama. Zikir belakangan itu. Istighosah belakangan. Ini dulu baru masalah zikir, masalah istighosah. Itu fadail, keutamaan zikir-zikir itu. Kemana mau kemana? Mau istighosah. Oh, dapat pahala dia. Iya, tapi dalam ibadah praktiknya ini dia tidak tahu. Padahal inilah yang harus diutamakan. Ilmu ini yang harus diutamakan. Jadi jangan sampai terganggu dengan keluarga, teman. Atur waktunya, ya. Biar waktunya kita untuk keluarga, apalagi kalau istrinya mendukung, wis mangkato belajar. Wah, itu males mah. Lah, istrinya sudah semangat, suaminya kendor. Ini apa namanya, sepele ya, sepele tapi akan berdampak buruk ke depannya nanti. Ini juga salah satu tirakat untuk kita, insya Allah. Kata orang alim, salah satunya juga Mbah Maimun, kita tirakat dalam kebaikan begini, anaknya mudah nanti. Diajak baik itu gampang. Biasanya begitu. Nah, itu saja kajian kita malam hari ini, sedikit tapi mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keistiqomahan, kekuatan dan kesempatan. Sempurnakan ibadah yang satu ini, ilmunya, karena akan kita pakai seumur hidup. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekian dari saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.